Siang ini Amira memiliki janji dengan sebuah perusahaan. Meski awalnya Bayu melarangnya untuk bekerja kembali, tapi berkat kegigihannya merayu dan memberi pengertian, akhirnya Bayu mengizinkan Amira mengirim lamaran kerja ke perusahaan-perusahaan termasuk perusahaan Bayu. Perusahaan di mana tempatnya dia bekerja dulu. Amira datang dengan pakaian rapi ke perusahaan untuk melakukan wawancara awal. Persiapannya tentu saja sudah maksimal karena dia ingin mendapatkan pekerjaan. Hampir 3 jam lebih, dia mengikuti tes kerja bersama dengan beberapa orang yang melamar di perusahaan itu. Dia juga telah menjawab semua pertanyaan yang diberikan padanya dengan baik. Bahkan dia yakin telah menjawabnya dengan benar. Sebenarnya, semua pertanyaan kami telah kamu jawab dengan baik, tapi sayang, perusahaan kami mencari orang yang bebas dan single. Sedangkan kamu sudah memiliki suami, bahkan anak. Kami tidak mau ngambil resiko. Jabatan yang sedang kami tawarkan adalah pekerjaan yang memerlukan banyak waktu dan kebebasan tanpa ikatan. Amira berjalan dengan langkah lemah keluar dari perusahaan itu. Hari ini usahanya gagal bukan karena dia tidak mampu, tapi pilihan yang dihadapkan padanya sangat berat. Pilihan antara keluarga dengan pekerjaan. Amira memilih keluarga dan ini sudah menjadi keputusannya. Amira merasa tenggorokannya sangat kering dan haus. Sebelum pulang, dia memutuskan untuk pergi ke sebuah minimarket membeli air mineral. Saat menunggu antrian di kasir untuk membayar, tiba-tiba ada seorang menepuk punggungnya dan membuatnya kaget. "Amira!" panggil seorang wanita. Amira langsung memutar dan balik melihat siapa yang memanggilnya. Dari suaranya, dia merasa suaranya itu tidak asing di telinganya. Hanya saja, dia tidak mau terlalu percaya diri untuk menebak sebelum melihatnya sendiri. "Amira!" sapanya lagi setelah Amira sempurna berhadapan darinya. "Resti?" Mata Amira membulat. Tebakannya benar, suara yang dia dengar adalah suara Resti, sahabat Laras dan juga temannya waktu kuliah dulu. "Kamu masih mengenali aku?" Resti mengerutkan keningnya. "Iya, ingatanku masih bagus," jawab Amira tidak terlalu respek. Dulu Resti adalah sahabat Laras yang juga membantu Laras mendapatkan Bayu. Meski gagal dan akhirnya dia yang mendapatkan Bayu, tetap saja Resti pernah melakukan hal yang tidak dia sukai karena menjadi sahabat Laras. "Kamu sama siapa?" Resti mengedarkan mata mencari sosok yang mungkin datang bersama Amira. "Sendiri," jawab Amira. Amira berbalik karena kini giliran untuk membayar. "Biar aku saja yang bayar," ucap Resti, mengambil alih posisi Amira dan mengambil botol air mineral Amira, lalu memberikan pada petugas kasir bersamaan dengan barang belanjaannya. "Resti, tidak perlu." Amira berusaha mencegah apa yang dilakukan Resti, tapi gagal. Resti tetap kekeh ingin bayar air mineral Amira. Tidak ingin ribut dan membuat gaduh, akhirnya Amira memilih untuk diam dan membiarkan Resti membayar air mineralnya. "Amira, bagaimana kalau kita ngobrol sebentar? Bukankah sudah lama kita tak bertemu?" Resti memberikan botol air mineral pada Amira setelah membayarnya. Dia juga mengajak Amira makan sebagai perayaan pertemuan mereka setelah beberapa waktu tidak bertemu. Awalnya Amira menolak ajakan Resti karena dia ingat pada Axel. Namun Resti memaksanya dan mengatakan bila Amira tidak mau makan dan ngobrol bersamanya, itu artinya dia masih belum melupakan masa lalu mereka yang bisa dikatakan tidak baik. Padahal sekarang Resti tidak seperti dulu lagi. Bahkan Amira telah menjadi istri Bayu. Tidak seharusnya dia menolak. Amira akhirnya menerima ajakan Resti dan mereka mencari tempat makan untuk dapat ngobrol santai. "Amira, aku dengar setelah melahirkan kamu tidak bekerja lagi. Kenapa?" Resti membuka percakapan mereka. Amira sedikit kaget mendengar pertanyaan Resti, terlebih mendengar bila Resti mengetahui tentang dirinya yang tidak bekerja setelah melahirkan. Padahal mereka tidak pernah bertemu. "Aku ingin fokus mengurus keluargaku," jawab Amira. "Sayang sekali. Padahal orang sepertimu sangat dibutuhkan perusahaan lo," tanggap Resti, lalu menyeruput minumannya. Amira tersenyum. Lagi-lagi dia mendengar perkataan yang sama yang pernah dikatakan oleh Santi. Resti memperhatikan penampilan Amira, lalu pandangannya beralih pada beberapa bekas yang Amira bawa dan saat itu diletakkan di atas meja. "Amira, kamu dari mana?" tanya Resti ingin tahu. "Oh ini, aku sedang cari kerja," jawab Amira. "Anakku sudah besar. Aku pikir sudah saatnya kembali bekerja," sambung Amira setelah melihat kedua alis Resti menyeret. "Bukankah kamu tadi bilang?" "Ya, awalnya aku pikir aku akan menjadi ibu rumah tangga saja. Sekarang Axel sudah besar. Aku pikir tidak masalah aku meninggalkannya dan bekerja.
Jawab Amira menjelaskan. Bagaimana kalau kamu kerja di tempat pamanku saja? Seperti dia membutuhkan orang yang bisa dipercaya untuk mengelola keuangan. Benarkah? Ya, dia pernah mengatakan itu padaku, sahut Resti. Kalau kamu mau, aku bisa mengenalkan padamu, sambung Resti. Boleh? Amira tersenyum senang. Akhirnya dia akan mendapatkan pekerjaan. Kapan kira-kira aku bisa menemuinya untuk memberikan surat lamaranku? Bagaimana kalau sekarang? Sekarang, Amira pergi bersama Resti. Dia pikir Resti akan membawanya menemui pamannya di perusahaan. Tapi nyatanya tidak. Resti malah membawanya ke sebuah hotel yang tidak terlalu jauh dari tempat mereka tadi makan. Perjalanan mereka hanya 30 menit saja. Res, kenapa ke sini? Bukan kamu menemui pamanmu untuk masalah kerjaan? Amira bingung. Resti tersenyum. Iya, baru saja pamanku kasih kabar kalau sekarang dia lagi bertemu dengan klien perusahaan di hotel. Di sini ada restoran. Di lantai 3 hotel ini, jawab Resti sembari melepaskan sabuk pengaman dari tubuhnya dan membuka pintu mobil. Resti, kalau memang pamanmu masih sibuk, mungkin lain kali saja. Amira merasa ragu. Dia tidak mau mengganggu paman Resti. Resti menahan diri untuk tidak langsung keluar dari mobil. Wanita itu kembali duduk, namun memutar tubuh menghadap ke Amira dan menatapnya lekat. Amira, aku sudah bilang pada pamanku kalau aku akan membawa teman dan ingin bekerja di perusahaannya. Kamu tenang saja, dia akan menemui kita setelah urusan dengan klien selesai. Kita tidak mengganggunya kok. Jelas Resti meyakinkan Amira. Setelah mendengar penjelasan Resti dan merasa yakin, Amira akhirnya setuju. Mereka pun akhirnya keluar dari mobil dan berjalan menuju lantai 3 hotel di mana restoran yang dikatakan Resti bila pamannya ada di sana. Sebenarnya Amira merasa tidak nyaman dan sedikit merasa gusar. Bagaimanapun dia sedang mencari pekerjaan dan seharusnya bertemu di perusahaan. Dia hanya takut seandainya paman Resti menerima bekerja, Amira khawatir akan ada dugaan atau pemikiran dari orang lain bila dia bekerja karena lewat belakang. Resti, apa kamu yakin ini tidak apa-apa? Amira mencoba meyakinkan dan mengutarakan pada Resti apa yang menjadi kekhawatirannya. Tenang aja, paman bukan tipe orang seperti itu. Lagi pula, kamu bukan menyogok kok. Anggap saja ini wawancara juga, hanya tempatnya saja yang berbeda. Resti menepuk pundak Amira dan kembali meyakinkan. Melihat keyakinan dan kerisauan Resti, akhirnya Amira merasa sedikit lebih tenang dan lega. Dia pikir apa yang dikatakan Resti benar. Dia tidak main curang untuk mendapatkan pekerjaan. Saat tiba di restoran yang Resti katakan, Amira semakin merasa lega saat melihat orang yang ditunjuk Resti sebagai pamannya memang benar sedang bicara dengan dua orang di sebuah meja di ruang yang sedang tertutup. Bahkan mereka harus menunggu beberapa menit sampai dua orang itu pergi dan hanya tinggal satu orang saja. Paman! Panggil Resti sembari mengangkat tangan melambai pada pria itu. Mendengar panggilan Resti untuknya, pria itu menoleh ke arah mereka dan membalas lambaian tangan Resti dengan senyum juga. Ayo, Resti menggandeng tangan Amira mendekati pria itu. Paman, ini temanku yang aku ceritakan tadi. Resti memperkenalkan Amira pada pria itu. Pria itu tidak langsung menjawab kenalan Resti untuk Amira, melainkan mengendahkan mata memperhatikan Amira dari ujung rambut sampai ujung kaki dan kembali lagi hingga akhirnya terpatri pada wajah cantik Amira. Masih belum memberi tanggapan, pria itu mengangguk-angguk sembari terus memperhatikan Amira. Mendapat tatapan intens dari pria lain selain suaminya membuat Amira merasa risih dan tidak nyaman. Dokumen yang dibawa pun dijadikan penutup daerah dada karena mata pria itu sekali melihat ke arah dua kembar miliknya yang sebenarnya tidak terlalu menonjol karena Amira menggunakan kemeja dengan rempel di leher hingga ke depan dada. Amira, ini pamanku Beno. Resti berganti mengenalkan nama pria itu pada Amira. Beno, ucap pria itu mengulurkan tangan pada Amira setelah Resti menyambut namanya. Amira, balas Amira sedikit merasa ragu untuk menyambut uluran tangan Beno dan berjabat tangan dengan pria itu. Hanya saja tidak sopan bila dia tidak membalas uluran tangannya. Apalagi dia akan mengajukan lamaran di perusahaan milik pria itu. Amira, nama yang bagus. Gumam Beno masih menggenggam tangan Amira. Amira segera melepaskan tangannya dari genggaman tangan Beno. Untung Beno tidak menahan tangannya, sehingga Amira bisa bernapas sedikit lega. Silakan duduk, ujar Beno minta Resti dan Amira duduk. Resti menceritakan pada Beno apa yang membawa mereka menemuinya dan meminta Beno agar mau menerima Amira bekerja di perusahaannya. Hubungan antara Resti dan Beno terlihat akrab karena cara bicara mereka tidak terlihat canggung.
Apa yang tidak aku lakukan untuk keponakanku? Ucap Beno dengan senyum. Terima kasih Paman, Paman memang the best. Sahut Resti dengan senyum lebar mengungkap senang. Bisa saya lihat bekas CV dan lamaranmu? Minta Beno pada Amira. Boleh Pak, silakan. Amira memberikan dokumen yang dibawa pada Beno. Kalau Anda mengizinkan dan memberi kesempatan, saya akan buat surat lamaran yang baru dan ditujukan pada perusahaan Anda. Sambung Amira setelah dokumen itu pindah tangan Beno. Biar aku lihat dulu, ucap Beno sembari membuka dan baca. Butuh beberapa waktu, Beno memeriksa CV dan dokumen milik Amira hingga akhirnya dia menutup dan meletakkan dokumen di meja. Di sisi kanan lalu kembali melihat Amira. Kenapa kamu tidak bekerja selama ini? Aku lihat prestasi akademik dan pengalaman kerjamu sebelumnya cukup bagus. Tanya Beno dengan kedua tangan terlipat di atas meja, sehingga lebih condong ke arah Amira. Amira menjelaskan pada Beno kenapa dia berhenti bekerja dan lebih memilih menjadi ibu rumah tangga hingga beberapa tahun dan akhirnya sekarang memilih untuk bekerja lagi. Hanya saja dia tidak mengatakan sejujurnya alasan yang mendorongnya bekerja kembali. Dia hanya mengatakan bila anaknya sudah mulai besar dan merasa bisa disambi bekerja. Amira, perusahaan itu memang milikku, tapi aku tidak bisa menerima begitu saja orang untuk masuk dan bekerja di sana. Semua harus melalui prosedur karena aku tidak mau karyawan lain menganggap antara kita ada apa-apa. Jelas Beno. Beno mengatakan untuk menghindari pemikiran dan dugaan semacam itu dari para karyawan yang lain. Pria itu menganjurkan Amira agar membuat surat lamaran kerja ke perusahaannya dan mengirimkan pada HRD. Dia akan buat seolah-olah perusahaan sedang membutuhkan karyawan bagian keuangan. Terima kasih Pak. Amira merasa senang mendengar penuturan Beno. Apa yang dipikirkan tentang Beno di awal pertemuan mereka ternyata tidak seperti apa yang terjadi saat ini. Awalnya Amira pikir bila Beno adalah pria mata keranjang pada umumnya, karena kesan pertama saat pria itu memperhatikan dirinya, mata Beno seperti pria nakal. Setelah tujuan utama Amira selesai, dia segera pulang, karena Resti dan Beno menahannya untuk ngobrol sebentar sembari membicarakan apa yang harus Amira kerjakan di perusahaan bila dia diterima nantinya. Saat sedang asik ngobrol, tiba-tiba terdengar dering ponsel dan dering itu milik Resti. Amira, Paman aku jawab telepon dulu ya. Izin Resti. Ya, jawab Beno. Jauhlah, aku pusing mendengarmu berbicara di telepon. Sambung Beno mengusir Resti pergi. Paman, kalau bicara tidak keras, dia tidak akan dengar. Protes Resti mengerti maksud Beno. Resti beranjak dari duduknya dan berjalan menjauhi mereka sembari menjawab panggilan telepon. Sementara Amira kembali melanjutkan obrolan bersama Beno. Pria itu lumayan ramah dan tidak menunjukkan sesuatu yang buruk, hingga seorang pelayan datang, membawa 3 gelas minuman dan menghidangkannya pada mereka. Mbak, aku tidak pesan minuman, ujar Beno kaget. Dia memang tidak merasa memesan minuman, begitu juga dengan Amira. Maaf tuan, minuman ini memang bukan pesanan Anda. Tapi karena kalian telah berada di sini melebihi waktu dan nominal pesanan Anda, capai target kami sehingga restoran kami memberikan bonus sebagai ucapan terima kasih atas kepercayaan pengunjung pada restoran ini. Ucap pelayan dengan suara ramah dan terdengar dengan, oh begitu, gumam Beno. Dia memang pernah mendengar peraturan unik di restoran itu yang memberikan bonus pada pengunjung dengan waktu dan nominal pesanan. Tuan, ini untuk Anda. Pelayan itu memberikan jus mangga pada Beno. Dan ini untuk Anda, Nona. Lalu memberikan jus lemon pada Amira dan meletakkan gelas lainnya di tempat Resti tadi duduk. Terima kasih, balas Amira. Amira, minumlah. Beno pun mengangkat gelas miliknya lalu minum. Hari ini kita beruntung, sambungnya. Begitupun dengan Amira. Setelah Beno mempersilahkan, dia mengangkat gelas dan meminumnya. Amira sama sekali tidak menaruh curiga atas apa yang terjadi padanya kali ini. Sambutan Beno yang ramah dan kebaikannya karena akan berusahakan menerima dirinya di perusahaan. Kebaikan Resti dan ajakannya setelah menolongnya mendapatkan pekerjaan hingga Resti meninggalkan mereka untuk menjawab panggilan telepon. Dan juga tidak curiga pada minuman yang dia minum. Amira hampir menghabiskan setengah dari minuman dalam gelasnya. Tiba-tiba dia merasa kepalanya pusing dan pandangannya perlahan kabur. Amira, ada apa? Tanya Beno tampak cemas dan khawatir melihat Amira memegangi kepala dengan mata mengerjap beberapa kali. Entahlah Pak, tiba-tiba kepalaku pusing sekali. Jawab Amira tidak memperhatikan Beno. Lama-lama Amira melihat Beno berdiri dari duduknya dan mendekat ke arahnya. Dia juga mendengar samar-samar suara pria itu terus bertanya padanya apa yang terjadi padanya. Amira mengalihkan pandangannya ke arah Resti berada. Dilihatnya Resti masih sibuk bicara dengan teleponnya. Dan sekali wanita itu menoleh ke arahnya.
Hingga akhirnya Amira tidak tahu lagi apa yang terjadi pada dirinya. Amira terbangun dengan kepala masih terasa pusing dan sakit, tetapi tidak seperti sebelumnya. Sudah lebih baik, perlahan matanya terbuka. Amira belum menyadari ruangan sekitar tempat berada. Hingga beberapa kali matanya mengerjap, bahkan dibantu dengan usapan tangan, baru mata Amira bisa terbuka sedikit lebar. Amira tersentak dan kaget setengah mati ketika matanya telah terbuka lebar dan melihat sekelilingnya gelap. Dia pun menjadi panik, dengan cepat bangun dan duduk. Amira seperti orang kebingungan. Sebenarnya dia ingin bergerak cepat, agar bisa lebih cepat mengetahui dan menyadari apa yang telah terjadi padanya. Tapi saat dia merangkak dan beranjak dari tempatnya, tiba-tiba tubuhnya terasa lemas dan kepalanya masih sedikit pusing. Amira mencoba menstabilkan dirinya terlebih dahulu. Di mana aku? Lirihnya bingung. Sekali lagi dia ingin beranjak. Namun dengan cepat dia kembali terduduk lagi setelah menyadari bila tubuhnya saat ini dalam keadaan polos tanpa sehelai benang pun menutupinya. Hanya selimut tebal yang menyelimutinya dan saat dia duduk, tubuh bagian atasnya terekspos. Cepat-cepat dia menarik selimut dan menutupnya. Amira semakin panik dan cemas. Cepat-cepat dia memeriksa tubuhnya sendiri dan memang benar, saat ini tubuhnya sangat polos. Tidak mungkin. Amira kaget dan tercengang. Menemukan dirinya tidak menggunakan pakaian. Dalam keadaan panik, bingung dan marah, Amira segera membungkus tubuhnya, lalu beranjak dan turun dari tempat tidur. Cepat-cepat dia menekan saklar dan menghidupkan lampunya. Alangkah terkejutnya dia saat menemukan dirinya berada di dalam kamar yang bukan kamarnya. Terlebih saat melihat pakaiannya berserakan di atas lantai. Tidak mungkin. Aku pasti sedang bermimpi buruk. Gumam Amira tidak menerima apa yang dilihat dan terjadi padanya. Amira mencubit kulit lengannya sendiri dan merasakan sakit. Hanya saja dia masih memungkiri dan tidak mau percaya bila itu nyata. Dia sekarang menampar pipinya sendiri hingga 2 kali dan kembali merasakan sakit. Tiba-tiba air matanya mengalir dan dia menangis terisak. Tidak, aku tidak melakukan apa-apa. Ini pasti hanya mimpi. Tubuh Amira luruh di atas lantai dengan tangisan semakin terisak. Menangis pun percuma dan tidak akan mengubah apa-apa. Dia juga tidak mengingat apa yang telah dia lakukan. Yang dia ingat, dia bertemu dengan Resti dan mereka bertemu dengan Beno, paman Resti, untuk membicarakan masalah pekerjaan. Terakhir yang masih membayang dalam pikirannya adalah rasa pusing yang melanda setelah minum dan melihat Beno datang mendekatinya. Setelah itu, Amira tidak mengingat apa-apa lagi sampai dia terbangun dan tercengang. Masih dengan tubuh terbalut selimut tebal, Amira bangkit dari lantai, memunguti pakaiannya yang berserakan dan mengumpulkannya dalam tangannya, lalu berjalan dan masuk ke dalam kamar mandi. Hanya satu yang diharapkan oleh Amira. Apa yang dialaminya hari ini tidak membuat keluarganya hancur karena ini bukan kesengajaan. Maafkan aku, Mas, tangis Amira dalam guyuran air shower di kamar mandi. Tangis Amira kembali pecah. Meski dia tidak merasa mengkhianati pernikahannya dengan Bayu, namun membayangkan dirinya dengan tubuh polos dan pakaian berserakan membuatnya ngeri. Setelah mandi, Amira tidak langsung meninggalkan kamar hotel. Dia harus mengeringkan rambutnya yang basah dan menenangkan diri terlebih dahulu. Sembari melakukan itu semua, Amira mengambil ponselnya yang tergeletak di atas meja. Matanya membulat sempurna ketika melihat notifikasi panggilan masuk dari Bayu. Sudah menumpuk dan lebih dari 5 panggilan. Amira segera memeriksa pesan chat yang juga dikirim oleh Bayu. Dalam pesan chat, Bayu marah karena Amira tidak bisa dihubungi dan tidak menjawab panggilannya. Segera Amira menekan nomor Bayu dan melakukan panggilan. Tidak ada sambungan. Nomor Bayu tidak aktif. Beberapa kali dicoba lagi dan hasilnya tetap sama, tidak berhasil. Amira membuang ponselnya ke samping di atas tempat tidur. Kedua tangannya menyunggar wajah dengan perasaan hancur dan pikiran kacau. Tubuh Amira duduk membungkuk dengan bertopang siku di atas pahanya. Tangisnya kembali pecah dan hatinya terasa perih. Terbesit dalam pikirannya kenapa dia percaya pada Resti dan merasa bodoh. Ya, Amira sempat berpikir bila Resti dan Beno yang melakukan ini semua. Dia pasti telah menjebaknya. Setelah beberapa menit tangis, Amira kembali reda. Dia pun mendongak dan kembali menenangkan diri. Dilihatnya jam dinding telah menunjukkan waktu pukul 10 malam. Itu artinya dia berada di dalam kamar hotel lebih dari 5 jam, karena yang dia ingat jam 3 sore dia dan Resti pergi ke restoran menemui Beno. Mereka ngobrol kurang lebih 1,5 jam. Amira keluar dari kamar hotel setelah rambutnya kering dan juga air matanya. Dia berjalan layaknya penghuni hotel pada umumnya.
namun tetap saja dengan perasaan dan hati yang hancur dan pikiran yang kacau. Setiap tidak ada orang dan sendirian, ingin rasanya Amira kembali menangis. Langkahnya lemah, bahkan merasa tidak memiliki harapan. Saat sampai di pintu keluar, langkah Amira terhenti. Di luar hujan sangat deras, jalanan di depan hotel tampak sepi. Kilat dan guntur menambah malam yang dingin semakin terasa mencekam. Amira mendekap dirinya sendiri, merasakan dingin menusuk kulitnya. Beberapa saat dia kembali melangkah. "Nona, hujan sangat deras, Anda mau kemana?" Tanya seorang satpam hotel yang menjaga pintu pada Amira ketika melihat Amira berjalan seolah ingin menerobos hujan. Amira menghentikan langkahnya sebentar, lalu menoleh dan melihat satpam itu dengan mata nanar dan tatapan sendu penuh kesedihan. "Nona, sebaiknya Anda tunggu hingga hujan reda, atau biarkan aku pesen taksi untukmu," ucap satpam lagi setelah melihat wajah Amira. "Tidak, terima kasih," tolak Amira. Kembali dia berjalan tanpa menghiraukan larangan satpam. Langkahnya semakin kontai dan masih dengan kedua tangan mendekap dirinya sendiri. Amira nekat menerobos derasnya hujan di bawah iringan suara guntur dan juga kilatan alam. Semakin lama langkahnya semakin jauh meninggalkan hotel. Tak ada taksi yang lewat. Amira tetap tidak menghentikan langkahnya. Bercampur dengan derasnya air hujan, air mata kembali mengalir sepanjang jalan. Langkah Amira terhenti ketika tiba-tiba ada sebuah mobil berhenti di sampingnya. Dengan tatapan terselubung air hujan dan juga air mata, pandangan Amira tidak begitu jelas untuk bisa melihat jenis dan nomor mobil itu. Bahkan saat seseorang keluar dari dalam mobil menggunakan payung pun, dia tak bisa melihat dengan jelas wajah orang itu, apalagi sampai mengenalinya. "Nona, hujan deras begini, kenapa berjalan kaki?" Ternyata yang menghampirinya adalah seorang pria. Kaki Amira sontak melangkah mundur menghindari pria itu. Ada rasa trauma yang dia sendiri tidak yakin apa penyebabnya. Menemukan diri polos di dalam kamar hotel membuatnya tidak percaya pada orang asing. "Nona, jangan takut, aku bukan orang jahat," ucap pria itu mengulurkan tangan, meminta Amira untuk tidak berpikir buruk tentangnya. Malam-malam begini seorang wanita jalan sendirian di jalan tidak aman, sambung pria itu lagi. Pria itu menawarkan pada Amira untuk mengantarnya, tapi Amira menolak karena mereka tidak saling kenal. "Ini kartu namaku," ucap pria itu mengeluarkan kartu nama dan memberikannya pada Amira. Ragu-ragu Amira menerimanya, tapi dia tidak membacanya secara benar. Bukan hanya karena pandangannya yang diselimuti kabut, yang membuatnya tidak jelas melihatnya, tetapi karena hujan deras dan suasana malam yang membuat jalanan tempatnya berdiri tampak gelap, sehingga untuk membaca nama pria itu juga tidak dapat dilakukan. Setelah beberapa saat meyakinkan diri dan pria itu membujuknya, akhirnya Amira bersedia menerima tawarannya. Di dalam mobil di sepanjang jalan, wajah Amira terus menunduk sedih dengan isak tangis kecil. Semua yang terjadi pada Amira jelas saja menarik perhatian dan simpati wanita itu. Beberapa kali pria itu mencuri pandang ke arah Amira melalui kaca spion dalam mobilnya. Tidak terlalu jelas wajah Amira karena Amira tertunduk dan sebagian rambut menutupi wajahnya. Dia hanya merasa kasihan. "Nona, rumahmu di mana?" tanya pria itu karena sudah beberapa puluh meter mereka berlalu. Amira belum menunjukkan alamat rumahnya. "Perumahan Citra Garden nomor 35. Jawab Amira mengangkat wajah sebentar, namun tidak melihat wajah pria itu. Amira mengerikkan air mata dan langsung memalingkan wajah ke arah luar. Tidak ada lagi kata-kata yang terucap dari keduanya. Pria itu pun tidak bertanya lebih banyak, dan dia melanjutkan kendaraannya ke arah alamat yang dikatakan oleh Amira. Perumahan itu jelas tidak asing baginya. Meski tidak pernah datang ke sana, tapi dia tahu di mana letak perumahan itu. "Nona, sudah sampai," ucap pria itu, lalu membuka pintu dan keluar menggunakan payung. Pria itu pun membuka pintu untuk Amira dan memayunginya. "Pakai ini," ucapnya memberikan payung lain pada Amira sembari mencuri pandang pada wajah Amira. Hanya saja wajah sendu itu selalu menunduk, sehingga dia tidak dapat melihatnya dengan jelas. "Terima kasih," ucap Amira menerima payung itu tanpa melihatnya. Amira melangkah melewatinya, namun baru 2 langkah kakinya kembali terhenti. "Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Jangan menyerah bila kamu merasa tidak melakukan kesalahan." Ucapan ini yang membuat langkah Amira berhenti. Amira memutar tubuh lalu melihat wajah pria itu dan membuka tubuh sebagai ucapan terima kasih untuk semuanya. Terlebih untuk kata-kata semangat yang dia berikan meski dia tidak tahu apa maksud pria itu. Tapi yang jelas dia merasa berterima kasih untuk kebaikannya. Amira kembali melanjutkan langkahnya, sedangkan pria itu masih berdiri menatap kepergiannya. Hingga Amira menghilang di balik pintu rumah.
Semoga bukan hal buruk yang terjadi padanya. Gumam pria itu prihatin melihat penampilan wanita yang baru saja dia tolong. Tubuh Amira basah. Dia berjalan masuk setelah meletakkan di samping pintu rumahnya. Belum juga pikirannya dan hatinya menyatu untuk merasa lega karena telah sampai rumah dengan selamat. Amira kembali dikagetkan dengan lampu rumah yang menyala secara tiba-tiba karena saat dia membuka pintu, rumahnya terlihat gelap. Dari mana kamu malam-malam begini baru pulang? Amira pertama kaget mendengar suara Bayu. Mas, kamu sudah pulang? Amira terkejut melihat Bayu sudah berdiri di depannya di dekat sekal lampu. Kenapa? Kaget melihat aku sudah pulang, sehingga kelakuan burukmu selama aku tidak ada di rumah ketahuan. Ketus Bayu menatap Amira dengan tatapan tajam. Amira tercengang. Dia sama sekali tak mengerti dan tak paham apa yang dikatakan Bayu. Mas, apa maksudmu? Amira mencoba untuk menanggapi perkataan Bayu dengan tenang. Bayu memberikan senyum penuh hina mengejek pertanyaan Amira. Dia berjalan mendekati Amira dan melemparkan beberapa foto ke wajah Amira, sehingga refleks Amira berpaling menghindari untuk melindungi wajahnya. Jelaskan padaku, apa maksud dari semua foto ini? Teriak Bayu lantang. Dunia Amira terasa runtuh seketika saat matanya sekilas melihat gambar dalam foto itu ketika lembaran itu berjatuhan setelah sebagian membentur wajahnya. Mata Amira terasa telah dihentikan dan tidak dibiarkan berkedip dengan pergerakan yang diperlambat saat melihat foto-foto itu melayang dan berjatuhan ke lantai dengan sebagian memperlihatkan gambar yang bisa dikatakan hampir sama. Amira membungkuk dan jongkok untuk perjelas apa yang baru dia lihat. Dengan perasaan hancur dan langit hitam di atas kepalanya, Amira memungut beberapa foto dan mengamatinya. Dalam foto itu tampak seorang wanita di atas tempat tidur dengan seorang pria berada di atas tubuhnya. Foto itu menunjukkan bila mereka sedang bergumul di dalam selimut tebal dengan punggung pria terbuka tanpa selai benang. Tidak hanya satu, ada beberapa foto dengan gambar yang berbeda dan menunjukkan aktivitas hubungan intim antara pria dan wanita. Hanya saja, wajah pria itu tidak terlihat, sedangkan wajahnya terlihat dari samping seolah Amira sedang menikmati seluruh sentuhan pria itu. Mas, aku bisa jelaskan semua ini. Ini tidak seperti yang kamu lihat, ucap Amira. Lalu berdiri dengan beberapa lembar foto di tangannya. Dia ingin menjelaskan pada Bayu tentang semua yang terjadi hari ini agar suaminya tidak akan salah paham. Bayu memberi Amira tamparan. Sangat keras, wajah Amira terpelanting ke samping searah dengan tamparan Bayu. Tubuh Amira membeku dan wajahnya tidak segera kembali menghadap pada Bayu. Bukan karena sakit akibat tamparan tangan Bayu saja yang membuatnya beku, tapi juga karena hancur hatinya oleh kata-kata suaminya sendiri. Dasar wanita murahan.